kasih siswa-siswi grade 10 Dian Harapan Makassar, apa kabar kalian semua? Lausa harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan pada pagi hari ini Lausa bersyukur sekali boleh dapat kesempatan lagi untuk bersama-sama kalian membaca serta merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 18. Mari sebelum kita memulai pembacaan firman kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, memohon penyertaan Tuhan untuk boleh bersama-sama kita dalam pembacaan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh kembali bangun di pagi hari yang cerah ini. Bapa, kami mau mengawali proses pembelajaran kami pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan perkataan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, firman yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan 18. Adapun judul dari kitab Amsal ini yaitu undangan hikmat dan undangan kebodohan. Dan Lause pada pagi hari ini memberikan tema yang akan kita bahas yaitu memiliki hikmat. Sekarang mari kita sama-sama mendengarkan. Lause akan membacakan isi dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan 18. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Pembacaan dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 18. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundang dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Hikmat adalah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita manusia. Kata hikmat itu sendiri punya beberapa pengertian. Ada artinya kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan juga kepandaian. Dalam membuat keputusan, kita memerlukan hikmat. Untuk memahami segala hal yang dibutuhkan hikmat, terlebih lagi untuk menyelami pikiran dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Penulis Amsal dalam kitab Amsal pasal yang kedua mengatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian,
Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Jadi, anak-anakku sekalian, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Dia, berarti kita itu sedang mengejar hikmat itu sendiri. Anak-anakku, hikmat akan kita peroleh ketika kita membangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan mengutamakan Dia dalam segala hal. Nah, kita semua boleh belajar dari kehidupan Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrat, Mesak, dan Abednego. Mereka itu adalah anak-anak muda yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa, seperti yang tertulis dalam kitab Daniel. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, dalam situasi yang sulit, Daniel dan ketiga teman-temannya ini, mereka tetap taat dan mampu mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak takut kepada ancaman raja, melainkan lebih tunduk kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan sangat memperhatikan dan membela mereka, sehingga kehidupan mereka berempat ini menjadi kesaksian bagi orang-orang pada zaman itu. Dan sebagai penutup dari renungan kita pada pagi hari ini, Lause mau mengajak kalian semua untuk bersama-sama melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupanku? Apakah saya selalu mengucap syukur dalam situasi apapun? Ingatlah, hikmat akan datang ketika kita selalu datang untuk mengejar, untuk datang kepada Tuhan, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Demikian anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang boleh Lause sampaikan pada pagi hari ini, kiranya sungguh memberkati kalian semua. Mari kita tutup devotion kita pada pagi hari ini dengan memohon pertolongan Tuhan agar memberikan kita hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan bahwa kami harus menjalin relasi yang lebih dekat, lebih intim dengan Engkau ya Bapa, karena Engkau-lah adalah Allah pencipta kami. Ketika kami semakin dekat dengan Engkau, Engkau juga akan memberikan apa yang kami butuhkan. Pakailah kami untuk boleh berjalan pada hari ini, untuk boleh mewartakan firman-Mu dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan yang kami lakukan. Berkati segala tugas dan pekerjaan yang akan kami lakukan, agar boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke anak-anakku yang terkasih, demikian firman Tuhan yang boleh Lause sampaikan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan proses pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sangti Jufuniman, Cai Cian.